wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi saya pada pagi hari ini, dan terkhusus kepada Bapak Lutfi selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Strategis. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya saya dapat melaksanakan presentasi online ini tanpa adanya kendala apapun. Pada hari ini, saya Nabilatul Izzah akan mempresentasikan materi saya untuk memenuhi kuis manajemen strategis yang berjudul Analisis SWOT PT Aqua Golden Mississippi. Nah, mengapa saya memilih perusahaan ini untuk dianalisis? Karena perusahaan Aqua memiliki sejarah yang menarik dan pastinya memiliki manajemen yang strategis yang dapat dianalisis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertamanya berada di Pondok Ungu, Bekasi, dan menamai pabrik itu dengan PT Golden Mississippi dengan kapasitas produksi 6 juta liter per tahun. Tirto sempat ragu dengan nama PT Golden Mississippi yang meskipun cocok dengan target pasarnya, namun terdengar asing di telinga orang Indonesia. Sebelum bernama Aqua, dahulu bernama Puritas yang berasal dari Pure Artesian Water yang berlogo daun semanggi. Tetapi Ellen Drake mengusulkan untuk menggunakan nama Aqua karena cocok terhadap image air minum dalam botol serta tidak sulit untuk diucapkan. Tirto setuju dengan mengubah nama produknya dari Puritas menjadi Aqua karena kata Puritas sulit untuk diucapkan. 2 tahun kemudian, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ukuran 950 ml dengan harga jual Rp75 yang hampir 2 kali lipat dari harga bensin yang pada saat itu bernilai Rp46 per liter. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone, yang merupakan salah satu perusahaan air minum dalam kemasan di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone, Aqua kini memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Visi dan misi dari PT Aqua Golden Mississippi. Visi dari PT Aqua Golden Mississippi ini adalah Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia lebih dari 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dahulu dan kini, Aqua tetap menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Misi dari PT Aqua Golden Mississippi ini adalah Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, diantaranya program aksi Aqua untuk keluarga sehat dan AUAI, Aqua untuk anak Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai analisa SWOT. Analisa
Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu proyek atau bisnis. Manfaat analisa SWOT adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor internal perusahaan yang berisi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal perusahaan yang berisi peluang dan ancaman yang bisa digunakan untuk menetapkan strategi apa yang sebaiknya digunakan. Analisa SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, strength atau kekuatan yang dimiliki oleh PT Aqua yang pertama adalah Aqua Danone memiliki brand yang sangat kuat. Lalu, Aqua Danone sebagai market leader bisnis air mineral yang memiliki pangsa pasar 60%. Pemasaran produk Aqua tidak susah karena konsumen sudah mengetahui kualitas produk. Kemasan Aqua semakin beragam, dari kemasan gelas, botol kecil, sedang, hingga galon. Menggunakan manajemen sumber daya air yang canggih sebagai bagian dari grup Danone di seluruh dunia, Aqua mencakup aturan yang dituangkan dalam piagam Danone untuk manajemen sumber daya air dan menjamin kualitas sumber-sumber mata airnya. Inovasi terbaru tutup Aqua galon yang unik dan inovatif, dan secara eksklusif dilengkapi segel transparan dengan hologram untuk menjamin terjaganya produk alami dari tiap tetes Aqua. Selanjutnya, agen penjualan Aqua yang tersebar di mana-mana, karena untuk menjadi agen Aqua sangat mudah hanya dengan pengambilan minimal 20 galon Aqua. Lalu memiliki laboratorium pribadi perusahaan sebagai penunjang penjamin mutu dan tenaga ahli di setiap bidangnya. Dan Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses pelanggannya di seluruh Indonesia. Yang kedua ada weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi. Kelemahan yang pertama ada kendali pasokan atau stok barang yang berada di tangan prinsipal atau main distributor. Lalu yang kedua, margin yang tipis yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, diperlukannya modal kerja yang cukup besar. Lalu yang keempat, ketika musim hujan, penjualan turun dan arus kas terbenam di stok barang. Lalu yang terakhir ada air mineral Aqua yang masih menggunakan proses ozonisasi sehingga menimbulkan stigma negatif pada masyarakat. Lalu yang ketiga ada opportunity yang artinya peluang yang dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi. Peluang yang pertama yaitu jenjang menuju strata distributor atau margin yang cukup menggiurkan terbuka lebar. Lalu track record distribusi Aqua Danone bisa dipakai referensi untuk melebarkan sayap bisnis Danone Food. Lalu yang ketiga, mempunyai peluang untuk menambah ke agen-agen kecil yang belum mempunyai pasar lokal. Lalu sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi air mineral yang bersih dan higienis, di mana Aqua memiliki semua kriteria yang dibutuhkan. Lalu pemberian bantuan Aqua untuk wilayah terpencil merupakan salah satu contoh Aqua bahwa Aqua juga peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, air PDAM yang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi, maka pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar mengkonsumsi air mineral dalam kemasan. Yang terakhir ada threat atau ancaman yang dihadapi oleh PT Aqua Golden Mississippi. Yang pertama adalah mulai munculnya produk-produk air mineral baru. Lalu yang kedua, terjadinya pemalsuan produk. Dan yang ketiga, semakin banyak
banyaknya limbah kemasan aqua. Lalu yang keempat, munculnya teknologi filteralisasi air. Dan yang kelima, tidak stabilnya nilai tukar rupiah agen terhadap uang asing. Dan yang terakhir, yang keenam, persaingan harga sesama agen atau subdistributor Danone dari wilayah lain. Saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan matriks PCG. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana sih diagram SWOT itu. Yang pertama, pada kuadran 1 atau SO strategi umumnya dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Lalu pada kuadran 2 terdapat ST strategi dan menjadikan setiap kekuatan untuk menghadapi setiap ancaman dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Lalu pada kuadran 3 terdapat WO strategi. Perusahaan dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. Dan yang terakhir ada pada kuadran 4 yaitu WT strategi dengan meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. Lalu pada PT Aqua Golden Mississippi ini dapat diambil analisis matriksnya, yaitu yang pertama SO strategi adalah kemasan aqua semakin beragam yang diambil dari S4O2. Lalu perusahaan melakukan pengembangan produk dengan memperhatikan mulai dari awal pengisian air sampai dengan pengemasan akhir dengan inovasi terbaru. Tutup aqua galon yang unik dan inovatif diambil dari S4O1. Lalu yang kedua ada WO strategi dari PT Aqua, yaitu Aqua punya kesempatan besar untuk bisa menembus pasar internasional W3O5 dan jenjang menuju strata distribusi terbuka lebar dari W2O2. Yang ketiga ada ST strategi yang dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, adalah track record distribusi aqua Danone bisa dipakai referensi untuk melebarkan sayap bisnis produk Danone Food S1T5, dan PT Aqua Danone meluncurkan minuman berisotonik yaitu Maison S2T4. Dan yang terakhir ada WT strategi yang dimiliki oleh perusahaan Aqua adalah dengan meminimalisir biaya produksi W1T1 dan mengurangi penumpukan stok di gudang dari W2T4. Berdasarkan analisis SWOT, kami mengkombinasikan kekuatan perusahaan dengan peluang yang dimiliki untuk menciptakan sebuah strategi, yaitu dengan selalu melakukan inovasi dan pengemasan produk sehingga dapat menarik minat konsumen baru dan menjadi nilai kompetitif dari produk pesaing, serta dengan meningkatkan kualitas SDM serta mesin operasional yang baru untuk menghasilkan air minum dalam kemasan atau AMDK yang sehat dan higienis. Sedangkan berdasarkan analisis matriks PCG, salah satu produk aqua yaitu Aqua Reflection dan Maison berada pada level question mark, di mana paksa pasarnya rendah namun pertumbuhannya tinggi, yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan menjadi level star. Aqua Reflection sendiri merupakan produk sejenis dengan aqua, yaitu air minum dalam kemasan atau AMDK. Dari analisis SWOT yang telah dijelaskan, diharapkan perusahaan mampu berinovasi untuk selalu mengikuti selera konsumen. Dalam hal ini yaitu selalu berinovasi dalam pengemasan produk, sehingga Aqua tetap bertahan sebagai market leader dalam industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Selain itu, untuk menjaga citra positif brand Aqua dapat melakukan dengan
program CSR. Karena dengan melakukan program CSR, Aqua berusaha memberikan bantuan air bersih untuk wilayah terpencil, sekaligus sebagai salah satu promosinya bahwa Aqua juga peduli terhadap sesama. Aqua dapat menggunakan seluruh media untuk iklannya seperti bis, taksi, TV, radio, koran, dan majalah membawakan logo dan slogan biru Aqua yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah apa sih yang dihadapi oleh PT Aqua Golden Mississippi ini. Masalah yang pertama, sekarang ini banyak sekali bermunculan depo-depo air minum isi ulang di kawasan padat penduduk di mana harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan Aqua. Lalu bagaimana cara Aqua dalam menghadapi banyaknya depot air minum isi ulang ini? Untuk menghadapi masalah tersebut, Aqua tidak perlu mengkhawatirkan karena target konsumennya juga berbeda. Jika air isi ulang ditargetkan untuk menengah ke bawah, Aqua ditargetkan untuk kalangan menengah ke atas yang lebih mengutamakan kualitas dan kesehatan. Jadi meskipun banyaknya dapat isi ulang, Aqua tetap akan menjadi market leader dalam industri AMDK. Lalu masalah yang kedua, semakin bertambahnya tahun, sampah plastik kemasan yang diproduksi perusahaan Aqua semakin meningkat. Lalu bagaimana cara perusahaan Aqua dalam mengolah sampah plastiknya? Tidak bisa dipungkiri bahwa sampah plastik sulit untuk didaur ulang. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan kembali berinovasi terhadap kemasan produk. Dalam hal ini, botol Aqua yang dibuat semakin tipis dari sebelumnya. Hal ini memang belum sepenuhnya bisa memberikan solusi terhadap sampah plastik, akan tetapi bisa meminimalisirnya. Selain itu, sekarang banyak sekali bank-bank yang bisa dimanfaatkan untuk ditukar dengan uang, atau masyarakat yang memiliki jiwa seni dan kreativitas tinggi bisa dengan membuat kerajinan tangan melalui sampah plastik tadi. Masalah yang ketiga, saat ini semakin maraknya terjadi pemalsuan produk Aqua. Lalu bagaimana upaya perusahaan Aqua untuk menghindari pemalsuan produk yang akan merugikan pelanggan? Selama ini, dari Aqua selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, dan dari perusahaan sendiri tidak pernah memalsukan produk yang pada akhirnya akan merugikan pelanggan. Untuk itu, balik lagi kepada pelanggan untuk jeli memilih produk Aqua asli, mulai dari label, logo yang tertera dalam kemasan. Untuk meminimalisir hal ini, Aqua juga selalu berinovasi dalam kemasan produknya, terutama pada tutup botol Aqua yang selalu berganti, dari yang ada pembungkusnya sampai sekarang yang berbunyi klik ketika diputar, dan botol Aqua yang mulai tipis. Strategi yang digunakan oleh PT Aqua Golden Mississippi ini adalah yang pertama, penggunaan media iklan sebagai media promosi. Berbagai cara yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Salah satunya dengan cara memberikan slogan yang bagus dari semua produk, membuat iklan yang menarik, promosi di setiap pelosok tanah air, dan lain-lain. Semua ini dilakukan agar semua orang tertarik untuk membeli atau mencoba memakai produk dari PT Aqua Golden Mississippi yang nantinya diharapkan bisa menjadi pelanggan mereka. Lalu yang kedua, mengoptimalkan unsur 4P. Marketing mix atau 4P merupakan suatu alat marketing yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan marketing dalam pasar target. Dalam hal ini, Maison sebagai produk baru minuman isotonik menunjukkan eksistensinya
dengan mengoptimalkan unsur 4P, marketing mix, produk, harga, distribusi, promosi, dan yang kompetitif. Lalu yang ketiga, kemasan aqua yang semakin beragam. Dari kemasan gelas, botol kecil, sedang, hingga galon, inovasi terbaru tutup aqua galon yang unik dan inovatif dan secara eksklusif dilengkapi segel transparan dengan hologram untuk menjamin terjaganya produk alami dari tiap tetes aqua. Dan yang terakhir, yang keempat, aku menggunakan strategi diferensiasi produk dan layanan. Aqua melakukan strategi diferensiasi produk dan diferensiasi layanan, di mana dapat dilihat dengan melakukan strategi diferensiasi yang tepat. Aqua dapat mempromosikan perusahaannya sebagai market leader. Diferensiasi produk yang dilakukan Aqua adalah dengan membuat air minum dalam kemasan yang higienis, aman dikonsumsi, dan mengandung mineral yang utuh pada setiap tetesnya karena adanya teknologi mutakhir yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Lalu diferensiasi layanan dari Aqua adalah Aqua sangat mengutamakan kualitas pelayanan terhadap customer dengan PT Aqua Danone memiliki pelayanan pelanggan yang mudah diakses konsumen. Hal ini memudahkan konsumen memberikan kritik dan saran serta melayani keluhan pelanggan dengan pelayanan yang maksimal. Kesimpulan dari presentasi saya pada pagi hari ini adalah PT Aqua Golden Mississippi sebagai perusahaan pelopor air minum mineral pertama kali di Indonesia yang menerapkan go public yang tujuannya adalah memperbaiki struktur modal menjadi lebih sehat. Analisis strategi yang digunakan adalah analisis SWOT dan matriks BCG yang menggambarkan kondisi perusahaan dan posisi produk di pasar. Analisis ini dapat membantu perusahaan untuk tetap bertahan sebagai market leader dalam industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Strategi yang dapat digunakan oleh PT Aqua Golden Mississippi ini ada 4. Yang pertama, penggunaan media iklan sebagai media promosi. Lalu yang kedua ada pengoptimalan unsur 4P atau marketing mix. Yang ketiga ada kemasan aqua yang semakin beragam. Dan yang terakhir adalah penggunaan strategi diferensiasi produk dan diferensiasi pelayanan. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum